Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik kelas besar. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua yang mengikuti ibadah hari ini semuanya sehat-sehat ya. Tapi kalaupun ada yang kurang sehat, ada yang sakit, semoga adik-adik lekas sembuh, lekas sehat lagi, lekas pulih lagi. Ya adik-adik, tentunya adik-adik sudah siap nih hari ini ya. Mau sekolah minggu online, mau bersiap-siap beribadah, mau memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian, ku masuki gerbangnya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau mempersiapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Bapa untuk udara yang boleh kami hirup, untuk kesehatan yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kami. Ya Bapa, kalau pada hari ini kami kembali akan melakukan ibadah online, kiranya Tuhan menolong kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh menyiapkan hati kami boleh memuji Tuhan dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai dengan baik. Tuhan memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan firman dan boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masih mau terus mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun di tengah pandemi yang masih belum selesai, masih banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kita masih belum bisa kemana-mana, pokoknya masih terbatas sekali ruang gerak kita. Nah, kira-kira nih Kak Dianda, apa aja sih yang bisa kita syukuri di tengah pandemi yang belum selesai sekarang ini? Banyak sih, salah satunya kita masih bisa sekolah minggu online ya sekarang. Tandanya kalau adik-adik masih bisa sekolah minggu online, masih bisa bareng-bareng sama kita, berarti punya kuota, betul ya? Apalagi lagi? Kita masih
bernyanyi. Tandanya kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Masih banyak lagi adik-adik. Mungkin hal-hal kecil yang mungkin rasanya biasa gitu ya. Tapi ternyata Tuhan pelihara kita dengan begitu banyaknya berkat, dengan begitu banyaknya kasih dan pemeliharaan. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian segala puji syukur. Adik-adik, kita mau terus mengucap syukur dengan segala kondisi apapun. Mau kondisi nggak enak, mau kondisi enak, kita harus tetap mengucap syukur pada Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang kuat, yang hebat, dan yang besar. Adik-adik, kita akan bernyanyi, mungkin buat adik-adik lagu baru ya, tapi lagunya nggak terlalu susah. Nanti kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama. Yuk.
adik-adik, selain memuji Tuhan dan kita mengucap syukur, yang gak kalah penting adalah kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya juga setiap hari. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita agar kita boleh berkonsentrasi, agar kita boleh dapat mendengarkan dengan baik firman yang sebentar lagi akan kita dengar. Yuk, adik-adik, kita mau bernyanyi Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bersama dengan Kak Susan, kita akan membaca firman. Kita akan mendengarkan cerita hari ini ya adik-adik, supaya adik-adik tambah mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah menyertai kami pada saat kami memuji namamu. Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin duduk diam, kami ingin belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh mengajarkan kepada kami, memberikan pengertian kepada kami ya Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami ya Tuhan Yesus. Bapak, biarlah Kau juga mau urapi lidah bibir Kak Susan, sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami ingin menyerahkan pembacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayo kita, adik-adik yang ada Alkitab, buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Kalau yang ada handphone, boleh handphonenya dibuka ya. Handphone tidak hanya digunakan untuk main game, tapi di handphone itu, kayak misalnya di handphone Kak Susan ini, ada Alkitabnya ya, kita bisa baca. Yuk kita buka ya, Ulangan 31. Ayat 1 sampai 8.
Perikopnya menceritakan tentang Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang sudah berumur 120 tahun, dan aku tidak giat lagi. Dan Tuhan sudah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat melihat negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Yosua yang dipilih? Kita flashback sebentar ya adik-adik. Perjalanan bangsa Israel. Nah, setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Nah, di dalam perjalanan itu sudah ada si Yosua, ya. Yosua itu menyertai Musa dan juga Harun, ya, di dalam memimpin bangsa Israel. Nah, Yosua mulai tersebut namanya dalam perjalanan bangsa Israel ini adalah pada saat Musa mengirimkan 12 mata-mata. Ya, dan itu salah satunya adalah Yosua. Nah, dari 12 mata-mata itu adik-adik, 10 orang itu mengatakan kepada bangsa Israel, "Wah, memang sih ya, tanah yang akan diberikan kepada kita itu subur, buahnya banyak madu dan susunya, pokoknya indah. Tapi orang-orangnya juga kayak raksasa." Wah, langsung ya si bangsa Israel langsung, "Oh, berarti nggak mau masuk ke situ, ya, nggak mau negeri itu." Nah, Yosua, ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, itu yang meyakinkan bangsa Israel, nggak usah takut. Kalau memang tanah itu diberikan oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan akan membimbing kita. Nah, tapi bangsa Israel itu lebih mendengarkan yang 10 orang. Akhirnya bangsa Israel itu
dia tetap mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Nah, adik-adik, begitu masa itu selama di padang gurun, mereka kekurangan air, ya. Mereka kelaparan, mereka kepanasan gitu ya. Tapi walaupun begitu mereka tetap dijaga sama Tuhan. Satu hari sampai mereka kehausan. Dan Musa diperintahkan untuk berkata kepada batu itu, untuk batu itu mengeluarkan air untuk minum. Nah, tapi apa yang dilakukan Musa? Tidak hanya berkata, tapi Musa mengetuk batu itu. Tuhan memberikan batu itu keluar airnya. Tapi kenapa harus tadi dikatakan bahwa Musa tidak akan menyeberangi Sungai Yordan? Karena Musa melakukan satu kesalahan. Tuhan perintahkan dia untuk mengatakan batu itu keluar air, tapi dia malah mengetuk batu itu. Berarti itu melanggar apa yang diminta Tuhan lakukan. Jadi Musa tidak boleh nyebrang dari Sungai Yordan. Ya. Nah, adik-adik, dari 40 tahun itu akhirnya banyak orang-orang yang di atas umur 20 itu selama 40 tahun yang nggak bisa masuk. Ya, sudah berganti generasi. Dan akhirnya Musa sudah diperintahkan sama Tuhan bahwa yang akan menggantikan dia, yang akan membawa bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan sama Tuhan, itu adalah Yosua. Kenapa Yosua yang dipilih? Pertanyaan kasusan tadi. Dari selama perjalanan Yosua begitu patuh. Apa yang dia patuh sama Musa sebagai pimpinan rombongan, tapi dia juga patuh kepada Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Ya. Jadi hidupnya dia percaya penuh akan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, Yosua dipilih sama Tuhan. Menurut adik-adik dipilih nggak sama Tuhan? Ya, kasusan dipilih sama Tuhan. Waktu kasusan itu diberikan tugas sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan untuk melakukan tugasnya. Misalnya contoh, salah satunya adalah sebagai guru sekolah minggu. Pada saat itu kasusan nggak pede, adik-adik. Jadi takut, bisa nggak ya, mampu nggak ya? Tapi selama sekarang sudah berjalan ya adik-adik, ternyata Tuhan mampukan karena memang Tuhan sudah memilih kasusan untuk menjadi guru sekolah minggu. Begitu juga dengan adik-adik. Kayak misalnya contoh ya, di kelas kasusan itu ada beberapa anak yang memang punya talenta menyanyi. Ya, jadi mereka itu dipakai sama sekolah dan juga kadang-kadang sama sekolah minggu untuk memuji nama Tuhan. Nah, itu adalah satu panggilan ya. Nah, begitu juga dengan Yosua. Nah, adik-adik, jadi adik-adik tidak boleh berkecil hati ya. Tuhan itu memilih siapapun yang menurut dia baik untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik. Nah, adik-adik, kita buka ya sekarang kitab Efesus 2 ayat ke-10. Sudah? Nah, kita baca ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, firman Tuhan ini jelas sekali ya bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita dibuat sama Tuhan. Nah, waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu sudah punya planning. Ya, bahwa nih nanti misalnya si kasusan nanti akan menjadi seperti apa. Ya.
Atau begitu juga dengan adik-adik. Waktu adik-adik diciptakan, Tuhan itu sudah punya tujuan ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang baik. Ya. Jadi kita baca lagi ya, sekali lagi ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, cerita untuk hari ini pelajarannya adalah kalau adik-adik dipanggil sama Tuhan, apakah adik-adik siap? Adik-adik renungkan ya. Nah, nanti adik-adik boleh tulis di kertas ya. Kalau emang Tuhan mau panggil saya, apa yang adik-adik mau lakukan? Ya. Nah, sudah, kita berdoa yuk menutup firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk seperti Yosua, di mana Yosua begitu patuh kepada Musa dan juga dia juga patuh kepada Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu menyiapkan diri kami untuk melakukan apa yang Kau ingin kami lakukan Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk Kau utus, untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkatnya nggak selalu uang, nggak selalu materi, tapi kesehatan. Terus tadi yang ketika adik bilang kita masih bisa bernyanyi. Terus tadi Kak Bianda bilang kita masih bisa sekolah minggu online, kita masih bisa sekolah online. Banyak sekali bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan setiap hari. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, Bawa persembahan. Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih atas kasih Tuhan yang tak pernah putus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami rasakan, baik itu suka maupun duka. Kami percaya Tuhan terus senantiasa ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk tetap mengucap syukur melalui persembahan yang kami bawa saat ini. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami, agar kiranya persembahan kami boleh berguna untuk kerajaan Tuhan.
untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang Yosua yang menggantikan Bapak Musa. Mungkin Yosua nggak pernah nyangka loh dia yang ditunjuk Allah untuk menggantikan Bapak Musa. Dan mungkin juga Yosua merasa, aku kayaknya nggak bisa sekuat Bapak Musa deh. Kayaknya aku nggak punya talenta atau kemampuan seperti Bapak Musa. Apa aku bisa ya? Tapi Yosua tetap patuh kan kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tetap bilang iya kepada Tuhan. Dan Yosua percaya Tuhan yang akan memampukan dia untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Iya, misalkan adik-adik ngerasa, aku nggak bisa nih, nggak punya talenta apa-apa gitu. Tapi kalau Tuhan bisa percayakan ke adik-adik, Tuhan bakal bantuin adik-adik. Betul banget. Contohnya misalnya, aku cuma bisa suling aja Kak. Main suling juga bisa loh. Buat muji Tuhan. Puji Tuhan. Aku cuma bisa gendang doang. Bisa juga. Pokoknya banyak hal ya. Aku cuma bisa menghafalkan ayat Alkitab. Wah, itu juga bisa. Banyak banget hal-hal yang Tuhan bisa pakai melalui talenta-talenta yang kita semua punya, adik-adik punya. Asal kita bilang, iya Tuhan, ketika Tuhan memanggil, kita bilang, iya Tuhan, Tuhan pasti menguatkan. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Yuk. Allah Bapa yang kami selalu sapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami, baik kecil maupun besar. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas itu. Tuhan, kami percaya segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk itu. Dan kami percaya Tuhan yang boleh memampukan dan memberkati talenta kami, agar kiranya talenta kami boleh berguna dan menjadi berkat untuk sekitar kami dan terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami, Tuhan menolong dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.